Aduh, ini dicariin dari tadi. Cucat, lihat apaan sih itu? Ini men, Hah? Apaan sih itu? katanya ada skandal. Skandal. Ada yang dunia percintaan, ada yang korupsi juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ah, ini nih harus saya share nih. Apaan sih? Tentang apaan sih? Harus bagi ke semua Apaan? teman-teman sosial media saya. Ya Tuhan. Penting emang ya. Penting ini, semua orang harus tahu ini. Bener kagak tuh? Tapi gimana nih kalau ini berita yang hoax? Halo. Kamu kan banyak Tapi kan biar follower yang saya gitunya. naik. Kalau saya ngebagi informasi ini, follower saya nambah. Tapi itu kalau- bener nggak? Tapi kalau nggak bener gimana ya? Dosa tahu ih. Nyeberin sama kayak fitnah tuh kalau kata ustadz mah tuh. Aduh. Tapi semua orang harus tahu ini. Tapi itu bener kagak? Nah, itu yang saya nggak bisa pastiin nih. Pasti itu bohong. Coba kalau misalnya itu berita bohong disebarin keluar, ih nama dosa ih. Dosa itu kalau belum tentunya namanya juga gosip. Mending tanya ustadz coba. Iya juga ya. Kan biasanya ada hukum di mana kita wajib memberitahukan yang benar. Tapi Nah. menutupi ataupun tidak boleh membuka aib orang di muka umum ya. Mending tanya ustadz aja. Mending kalau gitu saya telepon Ustadz ya. Coba telepon ustadz. Coba ya. Panas juga ya, aduh. Gibran nih. Assalamualaikum Gibran, apa kabar? Halo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz. Gini nih, saya kan baca di internet nih Pak Ustadz. Saya baca ada berita, ada yang korupsi, ada yang punya skandal, ada yang selingkuh Pak Ustadz. Oke. Nah itu kan Ngomongin saya mau orang, ngasih Pak tahu Ustadz, bulan puasa. ke orang-orang nih Pak Ustadz. Itu gimana ya hukumnya Pak Ustadz kalau misalnya beritanya itu bohong? Jadi kamu belum tahu berita itu benar atau enggak gitu. Kalau zaman sekarang kita ngomongnya itu hoax kali ya. Itu Pak Nah, Ustadz. gini. Di dalam Islam, istilah bahasa Arabnya adalah qila wa qala. Katanya begini, katanya begitu. Nah, yang demikian dalilnya adalah kita harus cek dulu bagaimana kebenarannya. Baru kita boleh sebarluaskan. Itu pun jangan kita sebarluaskan hal yang ternyata mengandung ghibah pula. Sudahlah tidak benar, jadi ghibah pula. Jadi ghibtah nantinya. Iya juga sih ya. Itu ada setidaknya 2 dalil dari ayat. Bentar ya. Ini sekalian saya mau kampanye nih soal penggunaan Al-Quran digital. Dan kita punya gadget masa nggak dipakai ya. Surah Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu maz'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Jangan, semua harus dicek dulu. Jangan kamu ikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, apalagi kita sebar-sebarkan. Oh iya ya. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani itu semua nanti akan dipertanggungjawabkan pada saat kita menghadap kepada Allah Ta'ala. Gitu Pak Ustadz. Jadi kita perlu mengetahui, jangan asal ikut-ikutan. Nggak boleh. Hati-hati, itu nanti harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua, di surah Al-Hujurat ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang memilih untuk beriman, ya. Jika seseorang yang fasik, orang yang tidak jelas kualitasnya, orang yang tidak baik, datang kepadamu membawa satu berita, maka telitilah dulu, fatabayyanu, tabayyun mengenai kebenaran beritanya, ya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum, sesuatu orang karena kebodohan, karena kecerobohan, yang akibatnya bisa jadi akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Iya juga sih ya. Apalagi sekarang ini di bulan Ramadan, ya, ini termasuk dosa. Janganlah kita menambah-nambah dosa kita. Saya rasa gitu aja Gibran. Bagaimana? Cukup jelas? Oke lah Pak Ustadz. Jadi jangan ya, nanti kalau misalnya kamu dengar ada apa-apa, cek dulu. Bener nggak sih itu begitu? Bener nggak?
Kalau nggak bener ragu, jangan sebarkan. Walaupun dia yang kamu benci. Siap, siap. Ya, cek dulu ya, tabayun ya. Oke, ada lagi? Terima kasih Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Gimana kata Pak Ustadz itu? Kata Pak Ustadz, Hmm? kalau informasinya tidak benar, kita tidak boleh menyebarkan. Tapi kalau informasinya bisa dipertanggungjawabkan, sumbernya jelas, itu tidak apa-apa. Begitu. Saya mau lanjut kuliah dulu ah. Ini udah telat ini gara-gara MTH. Ngomong lo posisi gue ngocik di sana, dasar.